Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Kepada Ustadz Juhdi yang kami hormati, kepada jajaran Muspika yang kami muliakan, dan kepada Bapak dan Ibu orang tua wali, murid kelas 3 yang senantiasa kita mohon doa, dan kepada adik-adik kita semuanya, semoga pertemuan kita ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelumnya kepada siswa-siswa yang masih di luar untuk bisa masuk menggabungkan diri ke dalam ruangan dan majelis kita, karena acara khutbatul wada di mana yang akan diisi tausiah dan beberapa taujih yang disampaikan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Shadiq akan segera kita mulai. Hadirin rahimakumullah, kami sebagai moderator pada acara pagi hari ini memberikan sebuah prolog dalam acara kali ini, bahwasanya bagaimana sebagai seorang yang kita hidup di Indonesia ini, yang kita semuanya berharap lahir sebuah generasi Islam yang menjadi seorang jundul muti'ah, yaitu prajurit-prajurit ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para generasi Islam ini kelak menjadi generasi yang soleh. Kalau menjadi orang tua, bagaimana mendidik menjadi orang tua yang baik sehingga melahirkan generasi yang soleh. Kalau hari ini kita menjadi seorang remaja, bagaimana remaja yang baik yang kelak akan bisa membangkitkan Indonesia ini menjadi Indonesia masa depan yang lebih baik. Maka telah hadir di tengah-tengah kita ya khawatilah rahimakumullah Ustadz Burhan Shadiq. Beliau ini adalah motivator, Ustadz yang sudah melalang buana di Indonesia, sudah keluar kemana-mana, memberikan tausiah kemana-mana, dan pagi hari ini menyempatkan untuk hadir di sebuah tempat yang jauh. Kita di tengah hutan, Ustaz. Mugi-mugi mboten kapok panjenengan. Naik motor sampai masa panjang sekali. Beliau mungkin lebih dekat Lampung Ustaz daripada Ndoplang ya. Kalau Lampung 2 jam sudah sampai, kalau Ndoplang ini sampai 5 jam. Jadi memberikan motivasi kepada kita tentang masalah menjaga generasi muda agar tegar dan soleh. Sekilas kita bacakan biodata tentang Ustadz Burhan Shadiq. Nama Burhan Shadiq SS, alamat Panjangrejo, RT 3 RW 2 Palur Sukoharjo, status sudah menikah. Pendidikan beliau aktif lama di Solo dan sastra Inggris UNS dan S2 pemikiran Islam. Motonya adalah innallaha katabal insan fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan profesionalisme atas segala hal. Beliau ini banyak mengarang buku-buku tentang remaja. Sudah hampir berapa buku Ustaz? 36 buku yang ditulis tentang remaja. Jamaah dan ikhwatillah bisa masuk ke dalam website beliau langsung, atau dicari di Google gitu aja, Ustadz Burhan Shadiq, itu sudah sangat masyhur dan sangat terkenal. Dan beliau juga aktif memberikan kontributor dalam radio dakwah syariah di Surakarta, yang mungkin sampai hari ini belum sampai ke Solo, tapi insya Allah lah dengan
perkembangan yang aja insya Allah bisa sampai ke Dolong. Kita berharap seperti Ustaz Barid Shodiq. Tidak panjang lebar yang kami sampaikan sebagai moderator pada pagi hari ini. Kami persilahkan Ustaz Barid Shodiq memberikan sebuah taujih pada. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, putra dan putri beliau, serta kepada para sahabat, sahabiah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman pelajar SMK yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kondisi yang sangat mengenaskan. Seorang remaja putri menggunakan seragam putih abu-abu berdiri di atas pintu air bendungan. Kemudian dia mengeluarkan HP-nya, lalu mengetik sebuah SMS yang ditujukan kepada pacarnya. Isi SMS-nya adalah, "Mas, kalau seandainya bukan aku yang menemani kamu di dunia ini, maka lebih baik aku mati saja." SMS itu dikirim oleh remaja putri usia SMA itu kepada cowoknya, yang cowoknya sedang di rumah nonton pertandingan sepak bola, tangan kanan pegang remote TV, tangan kiri pegang HP. Ketika lihat ada SMS, "Mas, kalau bukan aku yang menemani kamu di dunia ini, lebih baik aku mati saja." Kalian sing cowok, Bu, dijawab ngangge tangan kiwa, yo mati yo kono. Apa yang terjadi? Perempuan SMA itu nge-SMS cowoknya karena dia baru saja lihat cowoknya main mata dengan sahabatnya sendiri. Maka kemudian sang cewek mengalami galau tingkat nasional. Dia ngirim SMS kepada cowoknya, tapi jawabannya justru yo mati yo kono. HP dimasukkan, langkah kaki dilakukan, bismillahirrohmanirrohim. Dia meluncur dari pintu air bendungan setinggi 7 meter yang 3 bulan ini sudah tidak ada lagi airnya. Kepalanya membentur ke tanah. Bapak polisi datang menyatakan korban sudah tidak bernyawa. Bapak Ibu hadirin sekalian, masalah terbesar anak muda sekarang adalah apa yang kita sebut dengan galau. Banyak masa depan gemilang hilang cuma gara-gara tidak mampu mengelola kegalauan dalam hatinya.
Ketika dulu Bu, anak jenengan dibawa ke pasar usia SD, ditowel-towel gak ada masalah karena masih kecil. Tapi kemudian dia beranjak dewasa, sekarang anak Anda sudah tahu siapa itu cowok ganteng, siapa itu cowok yang tidak ganteng. Maka kegalauan itu yang akhirnya menyebabkan masa depannya porak-poranda. Kalau kita lihat kriminalitas, kita lihat di televisi, banyak masalah remaja. Kebanyakan besar mereka tidak bisa membedakan antara dua hal, fitnatus syahwat dan fitnatus syubuhat. Fitnatus syahwat niku nopo? Fitnah niku ujian, syahwat itu adalah nafsu. Kalau para ulama mengatakan syahwat itu ada dua, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Kalau wingi enten rencang kula suami istri karena suka kuliner Bapak, suka kuliner sing penting maknyus, akhirnya wonten ing setunggaling warung pesen sop iga sapi. Karena dua-duanya sedang ribut, makan tidak khusyuk, yang penting kenyang, yang penting enak, istrinya makan sambil ngomong, akhirnya iga sapinya berhenti di tenggorokan. Harusnya iga sapi cuma 25.000, masuk rumah sakit Dr. Muwardi, akhirnya operasi habis 5 juta. Hari ini kita ngaku Islam tapi jauh dari nilai-nilai Islam. Rasulullah itu pernah mencontohkan, kalau kulo panjenengan sami dahar, ambil yang paling dekat. Kunyah dengan 33 kali kunyahan. Apalagi anak-anak SMK ini, kalau makan bakso kecepatannya seperti kecepatan download ya. Slup 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 langsung ngentek, nek perlu nggone mboke ya di pangan sisan. Masalah terbesar kita fitnatus syahwat. Menawi bapak ibu riyen gadah lare alit, enggak begitu khawatir dengan pergaulan. Tapi sekarang Bu, jenengan sampun gadah lare ingkang sampun dewasa, punya HP. Mbak punya HP di pojok rumah sendirian, SMS ketawa ketiwi dewe. Dilokke mbok enduk we ngopo kok guyu dewe. Ah pokok men Bu, ya kan. Menawi jenengan buka HP nih, jenengan boten ngertos bahasane niku nopo. Assalamu alaikum gitu. Wong namung salah sambung kalih miss call kemawon niku tetep ditanggapi Bu. Jam 12 bengi enten wong miss call ditampi. Ni capa? Mengke sing mriko balas SMS, "Lah kowe sapa?" Akhirnya kenalan Bu. Mengke nek sampun kenalan nopo mawon ditekokke. Apa kabar? Padahal bar ketemu gitu. Lagi ngapa niku, lagi ngapa disingkat gingaps ya, gingaps. Gingaps iki apa to nduk gitu nggih. Jenengan mboten ngerti gingaps niku lagi ngapa. Lagi maem sing lanang jawab. Sing wedok SMS meleh, lauknya apa? Tahu. Tahu goreng apa tahu bacem gitu. Tahu bacem. Manis enggak? Manis kayak kamu. Iya. Niku cawet-wedok dilokke manis, seneng banget mlebu kamar nonton teng cermin padahal koyok tahu gitu. Akhirnya nopo Bu, menawi lare-lare jenengan sampun sering SMS-an. Pertama SMS mengke suwe-suwe curhat. Wah ibuku nganyel banget iki. Bapakku iyo gitu nggih. Aku telepon oleh Ramas. Mas niku nampung nompo telepon, tidak perlu kuliah psikologi, kejiwaan tidak perlu. Karena perempuan itu suka curhat dan laki-laki suka menerima curhat. Curhat boleh? Boleh.
Gini loh Mas, cerita. Ngoten nggih, mengke sing lanang namun oh begitu. Astagfirullahaladzim gitu. Masya Allah, Subhanallah nggih. Mungkin nek ditekoki, terus solusinya apa? Sing metu Maher Zain insyaallah ngoten niku. Nek sampun curhat mengke kepengin ketemu. Mas, dari dulu kita cuma SMS, dari dulu kita cuma telepon, kalau ketemu gimana? Akhirnya ketemuan teng alun-alun. Ya. Sesuk yo jam piro? Jam 8 esuk dina Minggu ning alun-alun. Sing lanang teko, kowe nganggo klambi apa, Dik? Abang. Ya. Kerudungmu, Dik? Abang. Rokmu? Abang. Kaos kakimu abang, sepatumu abang. Jam 8 numpak Satria FU ngebut teng alun-alun. Biareng tengah mriko alun-alune tinggi Kongres PDI Perjuangan, ya ta? Manggoleki Mas nganti maghrib nggih mboten ketemu. Ketika anak sudah mulai pakai handphone sering-sering, saniki enten BlackBerry, enten Android, jenengan mesti mboten ngertos Android iki panganan apa, Nduk? Mboten ngertos. Akhirnya ketemuan, kalau yang cowok pikirannya kotor, maka yang cowok akan menjadi cowok ramah. Cowok ramah itu cowok rajin menjamah. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah ngendika ketika ada dua orang laki perempuan bersunyi-sunyi, dua-duaan, meskipun ustadz-ustadzah, pacaran islami dimulai basmalah diakhiri hamdalah gitu. Tetap yang ketiga adalah setan. Menawi tiang jaler kali istri dua-duaan, tiang jaler niku paling pinter ngidak pedal gas. Nanging tiang jaler niku mboten ngerti pedal rem niku wonten pundi. Nanging tiang estri menawi dua-duaan sing didak namung pedal rem, pedal gas piyambakipun mboten ngertos. Akhirnya ketemuan di tempat sepi teng tengah sawah teng jero gubuk. Sing lanang ngidak pedal gas. Dek, tak demok tanganmu. Mengke sing wedok mesti ngerem, ojo Mas sit ngoten niku nggih ta. Rapopo sedelo ojo sit ngoten terus nggih ta. Niki enten teknik otomotif kendaraan, menawi sijine ngegas sijine ngerem, suwe-suwe mesti reme blong. Jangan Mas, jangan Mas, jangan. Ngoten niku terus mengke terjadi zina atas nama cinta. Kalau sampun zina, sing nangis Mas, sing lanang nopo sing wedok? Wonten bar zina kok sing nangis sing lanang. Ngapa Mas? Aku ternoda, ya kan? Wonten pasti yang nangis yang cewek. Kebayang bapak gurunya ngajari teng sekolahan, jaga moralmu. Kebayang ibunya pamitan teng sekolahan, do hati-hati ning dalan, jaga pergaulan. Kebayang bapaknya peras keringat banting tulang, akhirnya cuma dipakai zina. Akhirnya nangis nangis SMS hiks ngoten niku. Ngopo hiks ngoten niku maksud. Aku ternoda Mas. Oh tenangon Nduk, nek kowe ternoda soalnya aku mau sadurunge rene wis sangu rinso anti noda gitu. Loh kok nganggo rinso padane aku kumbahan. Loh rinso itu diperkaya dengan kekuatan 10 tangan. Nek kowe nonton rinso ning TV motone cetha, berani kotor itu
baik. Jadi kita ini kotor ya kan? Anak muda hari ini gelap matanya oleh moral. Karena teknologi dahsyat sekali. Bapak-bapak mangke bisa cek di YouTube. YouTube itu menyajikan banyak ilmu, tapi juga menyajikan banyak kemaksiatan. Warnet-warnet yang buka tidak ada yang mengawasi. Pakai baju seragam silahkan masuk. Bahkan di Jogja ada warnet-warnet yang bisa dikunci dari dalam. Maka satu barrier, satu penghalang yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Hendaklah takut wahai para bapak, para ibu, para guru, para ustadz, para ustadzah, kalau meninggalkan di belakang kalian generasi yang dzurriyyatan di'afah, yang lebih lemah daripada generasi sebelumnya. Ibu-ibu mangertos Nabi Yusuf ganteng bagus, tapi ketika dijebak oleh istri majikannya diminta untuk berzina, Nabi Yusuf menolak, meninggalkannya, bahkan bajunya dirobek. Di zaman tabi'in ada seorang laki-laki ganteng dijebak kali perempuan, "Mas, sumurku rusak." "Apa yo, Mbak?" "Tak perbaiki." Akhirnya piyambake mlebet omahe dikancing, terus sing wedok ngendika, "Sumurku ora rusak, mau aku kepengin kowe zina karo aku." Menawi piyambakipun langsung menjawab, "Mohon maaf Bu, mohon maaf Mbak, saya takut kepada Allah, saya tidak mau berzina dengan Anda. Sebentar saja, tidak lama." "Ya sudah, kalau begitu izinkan saya masuk kamar mandi. Nanti setelah saya mandi saya akan layani Anda." Masuk kamar mandi, dia masih berpikir bagaimana caranya lepas dari perempuan itu. Akhirnya wonten WC dibedol. "Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, bukan maksud saya mempengaruhi nafsu makan panjenengan." WC dibuka, isinya dibuat lulur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu dia keluar, "Baiklah Mbak, sekarang saya sudah siap ya. Kalau mau berzina monggo," gitu ya. Langsung ibunya marah-marah buka pintu, "Keluar kamu dari rumahku." Diajak penak kok ragelem. Kalau sekarang ada enggak cowok yang seperti itu? Ada. Neng bis dicawil ibu-ibu, "Ih manis tenan Bu, sing kiwa dereng." Moralitas harus kita jaga. Begitu banyak sekarang kriminalitas atas nama seksualitas. Kemarin jenengan menawi ngertos teng TV, seorang remaja putri, mohon maaf, pakai cutter ya, dia memotong punya lelakinya karena diajak zina berkali-kali. Akhirnya kemudian dendam, kemudian burung lelakinya itu dipotong. Di luar nalar semua. Hari ini itu semua kriminalitas di luar nalar semua. Maka oleh karena itu Pak, Bu, mohon dengan sangat menawi jenengan gadah lare ingkang nembe remaja, mang cek HP ini. Ketika nanti pas mandi dipinjem HP-nya, dibuka isinya apa. Kalau bapak sibuk cari nafkah, ibu sibuk juga di rumah, anak sibuk dengan HP-nya, kita nggak tahu Pak dia kencan dengan siapa. Kita nggak tahu Bu dia pengen ketemu sama siapa. Kalau dia ketemu sama orang baik, alhamdulillah anak kita ikut-ikutan baik. Tapi kalau dia ketemu dengan orang yang buruk, naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini adalah acara khutbatul wada, perpisahan, saya ucapkan selamat. Barakallah, semoga Allah memberikan berkah kepada bapak dan ibu sekalian yang sudah bisa mengantarkan anaknya hingga sampai jenjang sekolah SMK. Sukses itu berarti bukan duitnya yang banyak, bukan pangkatnya yang tinggi. Karena apa Bu? Semua yang dikasih Allah ini adalah amanah. Harta kita itu hartanya Allah, bukan harta kita sendiri.
Makanya Bu, Pak dan adik-adik sekalian, menawi wonten kotak infak teng salat Jumat nopo teng masjid, ampun diparingi duit sing gambare Patimura bawah golok. Menawi teng toko klambi 200 dituku, 150 dituku, giliran teng masjid wonten kotak infak, buka dompet sing dijikuk gambar Patimura bawah golok 1.000 rupiah. Zakat mal kita lebih kecil daripada zakat mall kita. Menawi salah nglebokke Pak Harto mesem langsung goleki takmire endi nyilih kunci njaluk jujul gitu. Hari ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengantarkan anak kita menjadi anak soleh, Bu. Akan terputus amal seorang Bani Adam kecuali 3: ilmu yang manfaat, amal jariah, dan doa seorang anak yang solih. Maka dari itu Pak, Bu, kalau seandainya anaknya hari ini dereng saged maos Quran, Bapak dan Ibu yang berkewajiban memberikan pendidikan Al-Quran. Sebab nopo, kadang-kadang nyuwun ngapunten, kalau untuk urusan dunia kita pengennya naik terus. Kalau wingi nitih sepeda ontel, pengen sepeda motor. Mengke sampun gadah sepeda motor, pengen roda 4. Mengke sampun diparingi mobil, pengen meleh sing merke sae. Dunia itu seperti itu, pengennya naik terus. Tapi kalau untuk urusan agama, kula panjenengan sami senengane sampun merasa wareg, Pak. Biyen pas kowe rung dibojo aku, nek imam ning ngarepan salat, surat sing mbok waca apa, Pak? Qul huwallahu ahad. Terus mbiyen nikah karo aku nganten anyar kae, ngimami aku surate apa, Pak? Qul huwallahu ahad. De anak siji, qul huwallahu ahad. Anak SMP ngejak koncone, "Le, salat ning omahku wae, imame cepet banget." Gitu. Soale qul huwallahu ahad. Umur 10 tahun, 20, 30, 40, apalan Quran kita tetap sama di situ-situ saja. Nek mboten qul huwallahu anas. Wong menawi panjenengan sami salat niku mesti sing kelingan sing ora-ora. Allahu akbar niku kunci sing ndek wau digoleki mendadak langsung ketemu. Wonten ing setunggaling peristiwa, Imam Abu Hanifah ditangleti kalian tiang niki gadah emas. Ning lali ndokoke ning ndi? Akhire mara teng Imam Abu Hanifah, Syekh Abu Hanifah, kula niku gadah emas kathah, kula pendem tapi kula lali ndokoke teng pundi. Panjenengan ngertos mboten? Lah urusan kula niki nopo? Wong kula ngajar ngaji kok jenengan tekoki emas. Lah biasane wong soleh niku ngerti napa-napa. Nggih pun sakniki jenengan mantuk mang salat malam dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Tenan, Bu. Salat nembe 2 rakaat, Allahu akbar, sampun kelingan emase kuwi ditokok ning ndi. Ketika dibongkar bener emas ada di situ. Pagi harinya ketemu Syekh Abu Hanifah, Syekh alhamdulillah emasnya sudah ketemu. Kok bisa? Bisa karena setiap kali di antara kalian sholat, setan akan menggoda dengan mengingat-ingatkan hal-hal yang sudah lupa. Lare-lare niki menawi sholat Jumat mesti digoleki sing khotibe paling cepet. Kalau bisa yang masjidnya ada tempelan stikernya, masjid ini dilengkapi dengan nitrogen gitu kayak. Saking cepete. Mengke nek Jumatan teng ngisor kipas angin, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus mengke salat mboten kelingan nopo. Jadi yang pertama yang harus dikuatkan di anak kita, lulus SMK alhamdulillah, cuma pondasi agamanya harus dikuatin.
Cari kerja monggo, carilah, bertebarlah di muka bumi. Teng Kalimantan oke, Sumatera nggak ada masalah. Asalkan apa? Allah yang jadi tujuannya. Teng Solo enten STM swasta, tapi karena dia STM-nya swasta, kalau Jumat anak didiknya nggak boleh sholat Jumat. Akhirnya kemudian banyak di antara elemen Islam memprotes karena Jumatan itu adalah hak warga negara. Akhirnya sekarang alhamdulillah boleh sholat Jumat. Yang putri perawat-perawat, saya pesan nanti kalau Anda masuk wilayah kerja, mungkin kamu akan ketemu sama owner yang bilang, Mbak, kami memang butuh pekerja, tapi kalau berkerudung kami nggak mau. Gimana kalau kerudungnya dilepas? Mbak, kira-kira kalau ditawari pekerjaan tapi kerudung dilepas, mau atau tidak? Tidak. Sing mau sing lanang, ya lang orang nganggo kudung soalnya gitu. Yang cowok juga gitu. Kalau misalnya kerja di sebuah instansi tapi ketika sholat duhur nggak boleh sholat, maka kita harus protes. Karena untuk apa dunia? Untuk apa harta? Kalau seandainya datangnya hanya bikin kita dimurkai Allah Ta'ala. Hari ini sudah dibuka. Betapa harta niku nek gede nek akeh tapi nggak berkah, itu tidak bisa mendatangkan apa-apa kecuali penyesalan. Tapi manawi jenengan Pak Bu mencari harta halal, dikelola dengan pengelolaan halal, dibelanjakan dengan belanja halal, maka ketika dimakan anak kita menjadi anak yang taat. Dimakan istri, istri menjadi istri yang taat. Dimakan cucu, cucu juga menjadi cucu yang taat. Jadi harta itu bukan esensinya cuma banyaknya, tapi esensinya adalah apakah harta niku halal nopo harta niku haram. Maka oleh karena itu kembali ke pembahasan di awal, fitnah pertama fitnatus syahwat. Maka ibu, bapak dan semua yang hadir di sini, mari kita jaga moral anak-anak kita. Menawi bu jenengan gadah anak, teng kamar ada akses laptop, ada akses internet. Itu kalau bisa jangan dibawa teng kamar. Karena nanti dia masuk kamar ditutup pintunya, kita nggak tahu dia sedang buka apa. Kemudian kalau misalnya anak sudah remaja ngeten iki Bu, karena dalam Islam itu remaja ditandai dengan mimpi basah menawi cowok, mimpi yang menyebabkan dia mandi besar. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Maka ketika seorang sudah masuk dua hal ini, menawi berdua-duaan, jenengan harus menegurnya Pak. Kalau boncengan naik motor harus dielekke. Karena mungkin awalnya cuma boncengan, nanti lama-lama yang cowok nyari motor yang sedelnya menjorok ke bawah gitu. Nek bangsa grand ngoten niku mboten payu, tapi nek bangsa ninja ngoten niku laris gitu. Apa meneh mriki dalane asik banget gitu. Ngebut rem ngoten niku. Suwe-suwe niku napa jenenge gegere dekok gitu. Nah, kalau lihat tabiat seperti ini, ibu harus tahu. Anak jenengan putri cantik, kok nggak ada ngapeli di malam minggu? Nggak apa-apa Bu, justru itu dijaga. Daripada setiap malam minggu mesti ada yang ngapel dan itu gonta-ganti, nanti kasihan anaknya. Saya pesan buat yang muda-muda ini ya, yang masih gadis, ada istilah begini Mbak, lebih baik kamu tertidur bertahun-tahun kemudian dibangunkan oleh ciuman pangeran yang halal, daripada kamu terjaga bertahun-tahun hanya karena ciuman kodok-kodok yang salah. Jadi kalau hari ini belum punya pasangan, belum punya suami atau istri, mending hatinya disimpan. Kalau ada yang goda, misalnya bilang, "Hai, assalamualaikum," cukup dijawab dengan waalaikumsalam. Kalau dirayu, ada SMS misalnya, mungkin selama ini aku tidak menjawab SMS-mu,
Mungkin selama ini aku pernah tidak menerima teleponmu. Mungkin selama ini aku lupa nomor HPmu. Tapi satu hal yang tidak mungkin aku lupakan, menghapus namamu dari hatiku. Dicatat mbak, niku mungkin mbak menawa mlebu teng wawancara kerja gitu. Ini penting karena apa? Islam itu menjaga kesucian. Islam itu membuka lebar-lebar pintu pernikahan, tapi nutup rapat-rapat pintu perzinahan. Makanya dalam Islam semuanya antisipasi. Engkang cewek nggak boleh lihat cowok lama-lama, yang cowok nggak boleh lihat cewek lama-lama, karena nanti lama-lama akan muncul CINTA. Mungkin nek pun cinta ra oleh nikah terus galau, terus golek sumur pompan ngoten nggih. Arep terjun ya ora iso gitu. Nah, yang kedua fitnah syahwat perut dan fitnah syahwat kemaluan. Syahwat perut, Pak, Bu, kita diperintahkan Rasulullah, kami adalah kaum yang akan makan ingkang badhe dahar ketika kami lapar. Menawi lapar dahar, dan kami akan berhenti sebelum kami kenyang. Itu perintah Rasulullah. Maka ketika dulu pas zaman Abu Umar bin Khattab dikirim wontening satunggaling dokter. Dokternya 6 sasi nganggur, Bu. Terus tanya sama Umar bin Khattab, Khalifah, saya di sini sudah 6 bulan, kok nggak ada satupun yang sakit. Ternyata rahasiane niku, mangan nek luwe mandek sadurunge wareg. Nek kula panjenengan sami ora luwe ya tetep mangan, nek wis wareg ya tetep teruskan, lanjutkan. Ngoten nggih. Akhirnya apa? Banyak penyakit munculnya dari perut. Indonesia ini termasuk negeri dengan pengidap penyakit diabetes tertinggi nomor 4 di dunia. Karena apa? Kula panjenengan sami konsumsi gulanya sangat berlebihan. Bapak wungu saking sare sudah dibikinkan kopi manis. Nanti berangkat ke kantor ada teh manis. Makan siang minum es teh manis. Sore pulang dikasih lagi teh manis. Malam hari mau tidur dikasih susu manis, nggih. Sehari bisa 7 gelas manis semua. Sementara olahraga tidak pernah. Akhirnya pembakaran kalori tidak ada, kalori numpuk di perut, menjadi diabetes. Kalau sudah diabetes, akhirnya terjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kedua, Bu, kaitannya sama fitnah syahwat perut, tentang makan daging. Wingi wonten penelitian Jepang ngendika, kenapa kok gigi taringnya cuma 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata rahasianya agar kita tidak sering-sering makan daging. Orang Jepang bilang paling bagus makan daging itu seminggu 1 kali atau 2 kali. Karena kalau daging tiap hari, apalagi daging ayam yang sekarang ayamnya itu adalah ayam yang dibikin untuk disembelih, maka itu tidak sehat buat tubuh kita. Persoalannya nopo? Kalau panjenengan sami nek pitik niku nopo-nopoe dadi panganan. Tong Solo niku cekere mawon dados oleh-oleh gitu. Kriuk-kriuk enak banget, tapi niku kolesterolnya luar biasa tinggi. Oleh sebab itu nopo, mari kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah membagi perutnya ada 3. 1 makanan, 1 air, 1 udara. Makanan, makan buah dulu baru makan nasi. Kalau kita kembali, nasi dulu baru gedang. Akhirnya di dalam tidak bisa diolah. Sing gendut-gendut kados kula niki biasanya jam 8 malam ke atas itu pasti makan besar. Kalau jam 8 malam ke atas makan besar, pasti dipastikan akan jadi lemak. Kalau jadi lemak susah
bakar. Makanya kalau kita lihat Rasulullah dalam kitab-kitab sejarahnya, Rasulullah itu tiangnya mboten tinggi, mboten pendek, sedengan. Rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tapi bergelombang. Panjangnya ada yang meriwayatkan 1 kuping, ada yang meriwayatkan 1 bahu, tapi selalu tersisir rapi. Kemudian dahinya lebar, hidungnya mancung, pipinya nongol, giginya tidak rapet, tidak jarang. Mboten nonton sing ompong, nggih. Kemudian kalau ketawa nggak pernah terbahak-bahak. Mboten kados kula panjenengan sami nek nonton 4 mata ngoten niku, nggih. Guyune nganti muangap, amandele papat ketok kabeh. Rasulullah hanya ketawa, senyum, pernah kelihatan gigi serinya sekali cuma seumur hidup. Dadanya datar, perutnya bidang, ya. Six pack boten six pack, nggih. Six pack bukan 6 tas jadi 1 di perutnya semua. Jadi akhirnya menjadi kemajuan perut lebih cepat daripada kemajuan karir, ngoten nggih. Nah, kemudian Rasulullah itu orangnya murah hati. Ini yang harus kita kenalkan sama anak-anak kita. Yang kedua, fitnatus syubuhat. Fitnah syubuhat niku nopo Pak? Nopo Bu? Fitnah yang mempengaruhi pikiran, mencampur adukkan Islam dengan non-Islam. Teng Jakarta niku wonten grup band metal. Oh, teng kantor kula krungu musik teng mriki, musik kan musik house ngoten nggih, mix house. Tapi kalau di Jakarta niku musike metal, rambutnya gondrong, tapi piyambake ngendika saya ini metal muslim, metal tapi salat. Menawi konser maghrib wonten adzan, pas konser metal adzan Allahu Akbar, konser langsung berhenti. Mohon maaf hadirin, marilah konser kita hentikan dan kita sholat jamaah bersama-sama. Niku teng Jakarta sampun wonten ngoten niku, metal tapi muslim. Teng Bandung wonten anak pang tapi pengajian. Jadi pengajian khusus anak pang. Nek jenengan anak ranting oyot niku mboten dipake, sing penting anak pang. Rambutnya namung teng tengah, munggah teng dhuwur tapi dikei peci. Niku kaya apa gitu? Ya, pecinya teng dhuwur. Tapi bisa ngaji. Anak pang niku sing tindikane kathah, Pak. Sret, tindikane penuh. Nek perlu ngen alis ditindik, nek perlu ngen irung ditindik, nek perlu ilate ditindik. Mengko nek mangan sop lagi bingung, sik copot sik, gitu. Agar apa? Pinter bahasa Inggris, akhirnya ilatnya ditindik. Rumahnya di mana, Mas? Oh, rumah saya di sana, ya. Nah, kalau model seperti ini mencampur adukan antara punk sama Islam, antara metal sama Islam, nanti ini yang kita sebut fitnatus syubuhat. Tidak bisa bedaan yang Islam mana, yang non-Islam mana. Nanti khawatirnya wonten campur sari syariah. Ya, sebelum konser, mari kita buka konser campur sari kita dengan bacaan basmalah. Nah, ngoten niku namanya fitnatu syubuhat. Remaja kita nggak kenal syubhat, nggak tahu mana yang benar mana yang baik, akhirnya banyak yang salah ambil jalan. Maka dari itu momen kali ini Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi garis besar dari apa yang saya sampaikan, satu, selamat buat Bapak dan Ibu karena sudah punya putra dan putri yang sudah lulus SMK. Mudah-mudahan lulus semua, Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya dapat pekerjaan yang enak, Allahumma amin. Nah, sekarang yang perlu saya ingatkan bahwa anak adalah amanah dari Allah. Menawi kula panjenengan sami nanti sampun sedo, kalau anaknya soleh ada yang akan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Meskipun kita sudah mati, tapi kemudian kita masih didoakan oleh anak-anak kita. Yang berikutnya, jagalah dua hal tadi,
fitnatus syahwat dan fitnatu syubuhat. Kita punya anak, didik dengan pendidikan Islam, ajari dengan ajaran Quran, tegur kalau tidak sholat. Kalau misalnya sholatnya masih bolong-bolong, kalau panjenengan sami angsal melakukan pukulan, cuma pukulannya bukan di tempat yang di depan dan tidak membekas di tubuhnya, hanya sebagai pukulan untuk memperingatkan. Nah, ini semua dalam rangka untuk satu tujuan, agar kita nanti sebagai sebuah keluarga bisa dikumpulkan Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua sehingga menjadi bangsa yang diridhoi Allah, yang kemudian nanti bisa masuk jannah bersama-sama. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena mungkin waktu sudah siang dan nampaknya tidak berpanjang-panjang saya dalam menyampaikan tausiah ini. Mudah-mudahan berkesan dan juga memberi manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Ustadz Burhan Syatik. Jadi memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga